Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Kemarin ada 4 laga uji coba, Betul, yaitu melibatkan peserta eh, nanti yang akan berlaga di AFF. betul. Tinggal seminggu lagi ya, nggak sampai seminggu lagi AFF akan dimulai. Oke, Ya, salah satunya dari Thailand dan ini yang mengejutkan. Beribu. iya memang Thailand juga agak mengejutkan ya, karena ternyata di pertandingan laga uji coba yang kedua mereka melawan Chinese Taipei mereka kalah 1-0 ya. Mhm. Walaupun dari dua babak yang dimainkan itu mungkin ya boleh dibilang Thailand selalu intensitas serangan dari sejak awal sampai berakhir itu selalu dilakukan. Hmm. Tapi mereka kesulitan untuk menembus pertahanan lapis bajaknya Chinese Taipei. Hmm. Bahkan di menit ke-72 mereka harus kecolongan gol dari Chinese Taipei. Dan itu tidak bisa mereka kejar walaupun cuma satu gol. Artinya Hmm. ini membuktikan bahwa pertama ya, ini pertahanan lapis bajaknya Vietnam, Chinese Taipei ini berlangsung dengan baik. Yang kedua, bisa jadi ini adalah sinyal bahwa striker-striker Thailand tidak mengerikan yang kita kira gitu loh, bro. Hmm. Tapi mungkin ini bukan parkir pesawat lagi ya kalau disebut tadi pertahanan lapis baja Lapis baja berarti ya. memang sangat kokoh sekali ini. Nah, ini kan Iya, kita kemarin sempat kita singgung juga kok ada yang keanehan ketika Filipina bisa dikalahkan oleh Taipei ya dengan iya. 3-0 dan kita anggap bahwa itu kayaknya nggak benar gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya Thailand saja yang boleh dibilang sebagai salah satu super powernya sepak bola Asia Tenggara bisa dikalahkan juga oleh Taipei berarti Filipina tuh bener tuh kalah 3-0. Iya. Karena kan analisa saya dulu ya beberapa hari lalu itu kan menyatakan bahwa kekuatan Chinese Taipei masih di bawah empat negara Asia Tenggara, masih di bawah Vietnam, Thailand, Indonesia maupun Malaysia. Saya pikir Hmm. seperti itu. Hmm. Karena beberapa bulan yang lalu juga Chinese Taipei kalah melawan timnas kita. Tapi Hmm. ternyata ada perubahan ya. Mungkin kita nggak tahu apa perubahan yang bisa dilakukan oleh Chinese Taipei, tapi ada gambaran juga bahwa sebetulnya kualitas negara-negara Asia Tenggara sebetulnya masih masih bisa di ini ya, masih bisa dikejar oleh Chinese Taipei. Dan itu juga sangat memungkinkan bahwa persaingan di level Asia Tenggara ini akan semakin ketat gitu loh, bro. Hmm. Karena kita lihat di pertandingan laga berikutnya ya antara Vietnam dengan Filipina. Vietnam aja melawan Filipina hanya bisa menang 1-0. Hmm. Itu pun kemenangannya di injury time di menit ke 90 plus 2 gitu loh. Vietnam baru bisa mengalahkan Filipina. Hmm. Nah, ini kan juga jadi sebuah indikasi ya, walaupun ini juga masih masih belum 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 ini ya, belum pasti ya. Tapi ini semacam indikasi bahwa level-level permainan dari peserta di Asia Tenggara itu masih tarafnya masih sama ya, belum ada yang begitu memperlihatkan superioritas yang sangat kuat itu. Tapi gini ya, kalau saya ngelihatnya ini jangan-jangan memang Thailand, Vietnam ini mengalami kemunduran, bro. Karena rasanya kan Taipei ya, nggak mungkin dalam waktu pendek terus dia bisa sedemikian kuat gitu. Ya. Tapi kalau mengalami kemunduran dalam waktu cepat itu sangat mungkin. Saya pikir ini bukan sebuah bentuk kemunduran, tapi sebuah bentuk stagnasi gitu loh. Hmm. Stagnasi, kualitas mereka berjalan di tempat, sementara Chinese Taipei melaju ke depan gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. kita juga tidak mengharapkan stagnasi prestasi atau kualitas timnas itu berlaku di Indonesia. Saya rasa tren atau ini ya momentum sepak bola nasional kan sedang menanjak. Hmm. Saya yakin bahwa Indonesia tidak mengalami stagnasi seperti itu. Hmm. Begitu juga dengan Malaysia ya. Sejak Hmm. Kim Pan-gon mengambil alih, itu kan dari laga uji coba mereka yang kedua melawan Maldives, mereka bisa mengalahkan sampai angka yang cukup meyakinkan 4-0. Hmm. Dan di situ juga mulai terlihat ada kombinasi atau formasi yang diturunkan oleh Kim Pan-gon
antara pemain-pemain yang lokal dengan pemain-pemain yang hasil dari naturalisasi sudah bisa ngeblend gitu loh. Makanya hasil yang didapat oleh Malaysia dengan Darren Lock, kemudian Brandon Gunn, Litak, itu juga di pertandingan itu kan bermain melawan Maldives. Itu kan sudah memperlihatkan chemistry yang sudah cukup bagus dan ini juga harus diwaspadai gitu loh. Bukan Ya. cuma oleh Indonesia, tapi oleh Hmm. misalkan Vietnam yang ada di satu grup yang sama dengan Malaysia. Hmm. Itu juga patut mewaspadai kebangkitan sepak bolanya Malaysia nih dengan kehadiran para pemain naturalisasi. Hmm. Gitu. Oke, tadi kita bahas Malaysia melawan Maldives, kemudian Filipina melawan Vietnam Vietnam. ya, sudah kita bahas juga. Thailand juga sudah kita bahas melawan China Taipei. Tinggal Ya. satu lagi Laos nih. Ini dia. Laos Michael Wise ya pelatihnya ya. Hmm. Entah saya juga agak bingung juga nih dengan Michael Wise. Padahal belum lama dia memperlihatkan grafik yang mulai meningkat gitu loh permainan Laos gitu. Tapi di pertandingan uji coba melawan timnas Thailand Under 23 mereka dibantai 5-0 gitu loh. Ini kan Hmm. apa ya sinyal yang bahaya menjelang AFF yang sudah tinggal hitungan hari gitu loh. Hmm. Dan ini menjadi PR yang sangat sangat berat buat kepelatihan ya. Hmm. Bagaimana bisa membenahi dalam waktu singkat. Karena yang dilawan adalah Thailand Under 23 yang mungkin secara kualitas semestinya ada di bawah tim seniornya gitu loh bro. Ya, Karena di AFF ini kan yang bermain adalah tim senior semua ya, gitu bro. ya. Cuman gini ya, kan kadang-kadang kalau uji coba ini kan kita ngomongnya bahwa laga-laga ini adalah laga uji coba ya. Di mana di uji Ya coba ini kan bisa saja memang diturunkan pola-pola yang sebenarnya bukan menjadi andalan mereka gitu untuk betul. dilihat hasilnya. Sehingga sebenarnya kan kekalahan ini bukan menjadi harga mati bahwa oh ini kualitasnya seperti itu kan. Karena bisa aja Betul. kekalahan di sini tapi sebenarnya ada banyak hal yang disimpan yang tidak dia pakai di dalam laga tersebut. Ada Betul. komentar? Saya sangat setuju ya dengan apa pernyataan Bro Eri tadi. Ya memang kalau yang namanya laga uji coba tentu tim-tim yang akan berlaga pastinya akan bermain lebih hati-hati ya. Mhm. Karena dalam jangka waktu yang singkat mereka harus bermain di turnamen yang memang sudah semestinya mereka ikuti. Tentu pemilihan pemain, kemudian ritme permainan itu mereka juga tidak berani melakukannya dengan intensitas yang tinggi. Pasti mereka akan menghindari yang namanya cedera, ya, sangat menghindari yang namanya kelelahan. Dan bisa jadi bahwa pola-pola yang dimainkan di permainan tersebut adalah pola-pola uji coba sebetulnya. Ya. Bagaimana gaya seperti ini bisa cocok nggak dengan gaya permainan Hmm. melawan ini gitu misalnya. Hmm. Mhm. Dan itu formasi-formasi yang masih apa ya mereka aplikasikan untuk mencari bentuk yang paling diinginkan gitu loh. Hmm. Jadi memang tidak bisa menjadi patokan yang paling baku bahwa laga uji coba adalah kekuatan yang sebenarnya. Ya. Tapi paling tidak ini sebagai semacam indikasi ya, semacam warning. Warning pertama buat tim-tim yang memperlihatkan hasil yang minor. Ini pasti warning ya. Hmm. Walaupun ini cuma laga uji coba, tapi mereka juga tidak ingin ini membebani gitu loh. Hmm. Nah, itu kemudian ini juga menjadi semacam barometer cara dari tim lawan untuk bisa mengukur diri gitu loh. Hmm. Apa yang harus dilakukan melawan tim-tim seperti ini? Apakah misalkan ya Thailand dengan satu tim nih, satu grup dengan Brunei katakanlah ya. Kita kan satu satu ini ya, satu grup ya. Ya. Katakanlah Thailand dengan Brunei saat bertemu, apakah Brunei akan mengadopsi gaya permainan dari Taiwan yang Hmm. menjejalkan semua pertahanan di 90 menit permainan? Itu kan bisa saja itu dijadikan sebagai patokan atau dasar untuk Benar, ya. mengevaluasi permainan nanti gitu loh. Jadi sebenarnya berlatih uji coba itu mengadakan laga uji coba ini ada untung ruginya ya. Ruginya kalau Iya. ketahuan, wah ini kalah nih Thailand kayaknya caranya seperti itu. Kemudian kita adopsi. Iya kan? Bisa aja. Bisa aja. Tapi belum Bisa tentu aja. juga karena kan pemainnya bisa jadi berbeda kan. Ya, ya. Tapi sistemnya yang diadopsi, bukan Iya, itu ya. sistemnya. Sistemnya yang diadopsi.
Gitu, Ya Bro. itulah ada 4 ya berarti ya sudah Iya. semuanya. Tinggal Indonesia nih yang nanti akan melakukan uji coba melawan Kamboja dan Brunei. Gila. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya, Bro. Oke, Hmm. Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai hasil uji coba tim-tim yang akan berlaga di AFF nanti. Tadi kita sebut Thailand mengalami kekalahan melawan Cina Taipei, kemudian Filipina juga kalah melawan Vietnam, Vietnam. ya. Iya. Kemudian Malaysia unggul telak 4-0 melawan Maladewa. Plus satu lagi Laos juga kalah melawan Thailand under 23. Ya. Menurut sobat sendiri, kira-kira dari laga-laga ini yang kita lihat gitu ya, siapa lawan yang menurut sobat akan menjadi lawan terkuatnya Indonesia nanti di AFF? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke. Thank you, Bro.